Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja semuanya tetap mendapat kewilujengan, keberkahan di dalam hidup, dan juga mendapatkan sebuah kepahaman dari apa yang selama ini Anda amati, Anda tonton, dan Anda nikmati, yaitu tayangan dari konten channel Padepokan Gaul. Dan senantiasa juga kami sampaikan salam kepada pemirsa semuanya yang ada di segala penjuru negeri ini, terutama di Nusantara Indonesia, dari ujung timur, jadi di pulau bagian timur, maupun yang ada di tengah, maupun yang ada di barat, semuanya, maupun yang berada di luar negeri, baik itu yang di Jerman, Australia, Makau, Cina, maupun yang ada di Filipina dan lain sebagainya. Semoga saja semuanya tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa juga kami doakan bagi pemirsa semuanya yang setia, yang selalu mendukung, mensupport keberlangsungan dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja diberikan pencerahan atas kegalau gundah gulana hatinya, dan juga kami juga doakan kepada pemirsa maupun bagi keluarganya yang dimana di kesempatan kali ini sedang mengalami hal-hal sakit ataupun penyakit. Semoga saja itu segera diangkat oleh Allah penyakitnya dan tidak akan kambuh-kambuh lagi nantinya. Amin. Begitu. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, lebih khusus, di mana kami akan membuat salah satu konten di mana kita sebagai manusia yang memiliki keyakinan sebagai muslim, dan kita pun mengetahui semuanya sebagai muslim, kewajiban kita sebagai muslim itu apa dan apa pula yang harus kita tinggalkan gitu. Dan kami di kesempatan kali ini agak tertarik membahas di mana di kehidupan kita, di kehidupan muslim di Nusantara terutama begitu, ada sebuah amaliyah, di mana amaliyah tersebut bisa menjadi benteng atau pagar daripada serangan goib ataupun serangan nyata, di mana amaliyah tersebut pun sudah banyak dari segala penjuru Nusantara ini diajarkan, baik itu diajarkan di pendidikan-pendidikan agamaan ataupun pendidikan-pendidikan lain. Dan juga amaliyah ini tentunya sering disampaikan daripada rekan-rekan kami yang sudah belajar di sini, yang dulu pun pernah mengamalkannya, banyak mengalami hal-hal yang di luar akal pikiran kita sebagai manusia, baik itu kekuatannya sangat luar biasa, perbentengannya, ataupun hal-hal lainnya begitu. Dan di kehidupan kita sebagai muslim, kita selayaknya muslim itu hanya berpegang teguh kepada sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hal tata cara ibadah secara syariat Islam. Dan hakikatnya yang kami laksanakan itu pun mengikuti daripada guru kami. Dan dari amaliyah tersebut yang ingin kami bahas, apakah amaliyah tersebut memang benar-benar amaliyah yang sesuai daripada tata aturan syariat Islam atau berbeda, dan ataukah ada indikasi lain gitu. Dan apakah juga ada sesuatu halnya yang tertutup di
golongan kita manusia. Doakan kami pemirsa, semoga di kesempatan kali ini nanti kami diberikan kelancaran gitu. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya pun ditemani mediator Mas Hamid ataupun jombloan karena masih jomblo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas baik. jomblo. Alhamdulillah sehat Mas jomblo. Sehat. Sehat Mas jomblo. Sama-sama jomblo dilarang mengejek Mas. Oh gitu. Dilarang mendahului enggak? Dilarang mendahului juga. Oke. Udah siap Mas di kesempatan kali ini? Alhamdulillah selalu siap. Dan yang perlu diketahui pemirsa, di yang kita bahas ini pun amalan ini biasanya dinisbatkan kepada para waliullah yang agung daripada wali-wali kutub terdahulu begitu. Dan semoga saja ada titik terang, pemahaman yang jelas. Itu saja pemirsa, langsung saja ya Mas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak mempengaruhi apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli dan yang bekerja. Penyusup pendompleng tidak bisa masuk, jadi yang asli yang masuk. Dan juga semua ke dalam jasad mediator ini semua dilakukan terlebih dahulu semuanya. Dan kelihatan mati saat menyesuaikan jasad mediator ini sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang memang jika ada yang bekerja dari gaib tolong hadir dan ketarik tangan saya, dan jika tidak ada tidak usah hadir. Dari sebuah amaliyah yang sering dilaksanakan manusia, di mana amaliyah tersebut dinisbatkan kepada para waliullah, wali-wali kutub, dan juga sudah diajarkan di banyak masyarakat di Nusantara ini. Salah satu gaibnya yang terkuat yang bekerja pada amaliyah tersebut yang memang jika ada yang terkuat, yang asli, tidak bisa kabur, tidak bisa lari, yang asli, ketarik tangan saya. Allah, sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam jasad mediator ini. Allah. Selamat malam. Malam. Golongan apa ini? Semuanya ada. Loh, kok semuanya Kamu ada? mau minta golongan apa yang berbicara dalam jasad ini? Semuanya ada yang masuk ini. Yang terkuat saja yang berbicara. Iblis. Kamu yang terkuat? Kan teman-teman saya banyak. Biarkan yang Kekuatan saya sama teman-teman saya di dalam ini setara. Biarkan yang terkuat yang berbicara. Kalau kamu bukan yang terkuat, tolong mundur. Saya termasuk terkuat. Asli kamu? Ya. Ingat resikonya. Saya sekarang juga izin memproteksi, yang mohon. Pedang ini berada di tangan saya. Allah. Mau ngajak rundingan apa kamu? Tidak usah. Kalau kamu berbohong, kalau kamu bohong otomatis akan terpotong-potong. Tidak. Allah. Saya kan sudah bilang saya tidak berbohong. Otomatis akan menjadi garansi di lehermu Keluarkan nanti. saja semua pedang yang kamu miliki. Kenapa? Saya tidak berbohong, tidak akan terpotong-potong. Oke, kamu mau makanan, minuman sebagai tujuan? Saya bisa sendiri ngambil makanan. Tidak usah kamu berikan. Sakti sekali, Le. Bukan sakti. Tapi apa? Memang dari golongan kami sudah diberikan ilmu seperti itu. Oh gitu. Coba dong dipraktekkan tuh, minta makan, minum. Biar kita tidaklah. Kenapa? Kamu saja yang memberikan. Sepertinya lebih enak makanan kamu. Oh gitu. Ini makanan minuman ala kamu sekarang juga yang asli dan tidak ada racunnya ya. Dari komplit depanmu. Allah. Komplit. Tidak akan habis. Ya. Silakan diminum.
Ya, enak sekali. Enak. Ada apa manggil saya? Oke. Loh, maksud hati saya tadi menarik gaib yang bekerja pada sebuah amalia tertentu di mana amalia tersebut sudah banyak diajarkan di lembaga pendidikan di Nusantara ini termasuk lembaga pendidikan Ya, Islami. itu Nah. saya dan golongan yang lainnya yang sudah masuk dalam jasad ini. Salah satunya yang di dalam tubuh manusia. Itu kan sudah jutaan orang di Nusantara ini yang mengamalkan kitab-kitab itu. Saya salah satunya. Oh. Jasad yang saya tempati sekarang berada di dalam sana. Dan juga malah itu kan sebagai benteng gitu katanya. Ya, dari pengaruh semuanya tidak hanya benteng saja. Oh, semuanya. Ya, Oh. semuanya ada. Oke. Dan mohon maaf, bukankah yang membantu dari sebuah amalia? Ya. Kan saya pun nggak mengetahui kan. Karena keterbatasan pikiran saya ini. Ya. Bukankah yang membantu dari sebuah amalia Allah, agama atau keyakinan kami? Ya. Dari golongan saya kok malah kamu ini yang tarik ke sini. Ya. Amalia yang dia baca itu kan tidak ada sambungannya. Amalia itu hanya dikarang manusia. Zaman terdahulu yang manusia dahulu itu mengatakan bahwa amalia ini itu berasal dari wali Allah yang sangat terkenal sampai sekarang. Oh, gitu. Oke. Sampai sekarang dipercaya. Ya. Sebelum tak lebih dalami lagi. Kamu ini punya asli iblis atau enggak? Saya asli iblis. Siapa panggilanmu? Biar saya memanggilnya enak, nyaman, sopan. Jaka, sesuai nama dari jasad yang saya tempati. Oh, gitu. Oke. Dan Mas Jaka, ya. Kamu berusia berapa tahun sih di manusia? Saya masih muda. 1.200 tahun. Oh, 1.200 tahun. Udah ngomong-ngomong, ya, Anda tercipta masih tergolong muda loh di dunia gaib. Ya memang. Kok bisa membantu di sebuah amalia golongan manusia yang saya sampaikan tadi? Saya dipanggil. Siapa suruh orang itu memanggil dari golongan kami? Ya kami bebas lah masuk dalam tubuhnya manusia. Memangnya panggilannya seperti apa sih? Gaib sini. Ya tidak seperti itu. Kenapa? Di saat dia membaca amaliah itu, ada keinginan yang diharapkan di hatinya. Entah itu sesuatu yang berkaitan dengan dunianya, ataupun nantinya jika dia sudah mati. Tapi kebanyakan bagi orang-orang yang mengamalkan amaliah itu, kebanyakan di dalam nafsunya, dia ingin kaya raya. Dari situlah ketika dia membaca, sambil di hatinya ada keinginan nafsu dunia. Dari situlah kami melihat uap-uap yang keluar di dalam kepalanya. Dari situlah kami merasa terpanggil. Dari situlah dari golongan kami, jin, siluman, atau semuanya goib-goib yang ada di lingkungan itu, ataupun yang berada di atas, semuanya datang masuk dalam tubuhnya untuk menjadi kodam dan membantunya. Jadi terang begitu ya. Ya. Dan mohon maaf ini. Kamu tidak usah menyebutkan secara gamblang amalia yang dia baca. Nanti terbongkar. Bisa rusak jadi diri iblis. Loh, bisa begitu? Ya jika kamu membongkar amalia itu, banyak orang yang mendengarkan. Ini kan kamu siarkan pada orang-orang banyak. Iya. Jika banyak orang yang tersadar dari golongan kami, itu berkurang yang menjadi teman kami nantinya. Oh gitu, oke. Dan mohon maaf, jika seperti ini orang-orang kan tidak akan paham memang amalia apa yang dibaca. Amalianya 5 huruf. Dan pasti kamu tidak akan berani menyebutkan 5 huruf awalannya itu udah itu aja, tak kasih kisi-kisi. Ya, tidak akan orang-orang itu mengetahui. Iya, amalahnya itu namanya 5 huruf. Kisi-kisinya awalannya udah itu aja. Itu kan terang. Apa? Iya apa salah saya mungkin? Benar. Loh, saya ngarang ini loh tadi. Benar.
Saya nggak Memang tahu. kitab itu yang dibaca. Hmm. Nah, kamu tidak akan berani menyebutkan semuanya. Nanti banyak orang-orang yang datang ke sini Nah, ngapain tuh? untuk mengajar Wih, kalian. secara nyata. Mereka menganggap bahwa Hmm. yang kamu bicarakan dengan saya ini adalah pembohongan besar. Menghina ulama besar, menghina wali-wali Allah yang dulunya membuat kitab itu. Jadi begitu. Ya saya pun nggak berniat menghina siapapun, dan terutama daripada wali Allah. Dan wali Allah sendiri itu kan ya mereka pun bertugas kan. Iya, saya tahu maksud kamu untuk mendatangkan saya ke sini. Nah, Tapi jika kamu menyebutkan cara gamblang, orang-orang yang di dalam tubuhnya banyak dari golongan iblis, itu pasti akan bertentangan dengan kalian-kalian. oh gitu. Oke. Iya. Ya. Oke, jelas. Oke. Nah, terus ini Mas, lebih mendalam ke materi sedikit. Ya. Masuk. Lah, ngomong-ngomong, amalia tersebut itu kan sering kali kan di Nusantara ini dinisbatkan kepada wali Allah. Ya memang. Lah memangnya wali Allah terdahulu apa mengamalkan amalia itu? Tidak. Loh, lah kok bisa toh Mas? Saya kan sudah mengatakan tadi, itu hanyalah karangan orang yang pada zaman dahulu orang itu banyak dipercaya orang-orang banyak. Apapun yang menjadi perkataan yang keluar di dalam mulutnya itu pasti dipercaya. Dari kepercayaan dahululah sampai sekarang itu kitab itu dipercaya bahwa kitab itu dinisbatkan kepada wali Allah terdahulu. Jadi Saya begitu. suka. Oke. Nah ngomong-ngomong ini dari terdahulu hingga sekarang ini, Ya. yang bekerja itu semuanya mutlak golongan kamu. Maksudnya golongan kamu itu golongan gaya fasik yang di bawah tingkatan levelmu, atau ada pernah di masanya golongan cahaya bekerja? Di masanya dulu itu memang ada dari golongan cahaya yang bekerja, tapi sebentar saja. Setelah dari golongan cahaya itu diangkat ke atas semua, dari golongan kamilah semuanya yang menempati dari amalan itu. Oh gitu. Kalau zaman terdahulu dari kitab amalia yang dia baca itu memang banyak semata-mata yang dibaca itu hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Tapi kenapa dari golongan cahaya diangkat ke atas? Amalia itu dibaca, itu banyak yang disalahgunakan. Oh gitu. Dan dari niatnya orang-orang itu berbeda jauh dengan yang terdahulu. Oh gitu. Lah memangnya niatan terdahulu dari yang membuat saat masih di golongan cahaya itu apa? Hanya melaksanakan perintah Allah tadi toh itu. Til. Enggak ada lain-lain. Oke. Tapi sekarang berbeda jauh. Melenceng jauh, dilencengkan dari golongan kamu. Oke. Dan setahu semuanya, kebanyakan bangunan-bangunan besar yang di dalamnya ada orang-orang yang belajar agama, pasti diajari itu. Astagfirullah. Lebih mudah kami untuk masuk tanpa susah-susah payah. Jadi begitu ternyata. Astagfirullahaladzim. Loh. Tipu daya muslihat ya sangat jeli ternyata ya. Ya jelas. Oke. Golongan iblis. Lalu ini Mas yang saya tanyakan kepada panjenengan. Jaka saja, tidak usah panjenengan. Kenapa? Saya tidak suka. Oh, nggak suka Anda? Loh, saya sopan malah nggak suka. Tidak. Celelean gitu. Ya udah saya celelean kalau begitu. Ya. Nah terus ini Mas Jaka, Anda sendiri pernah membantu apa saja dalam wujud nyata dalam jasa seorang manusia yang Anda ikuti sekarang ini? Banyak. Lebih khusus yang kamu nyata. sebutkan tadi sebagai benteng di dalam dirinya, entah itu di luar maupun di dalam, dari serangan gaib, pasti kami akan membantunya. Itu salah satunya. Mendatangkan orang-orang itu juga bisa.
bahkan dari golongan kami Ah. bisa menghalau hujan, Oh, bisa membedakan hujan. jadi pawang hujan kamu berarti. Bukan pawang, Terus? tapi dari orang yang saya tempati sekarang itu kan dianggap manusia sebagai orang yang sakti. Oh. Tapi kesaktiannya itu dibungkus dengan golongan seperti ya apa itu sebutannya orang-orang itu yang memakai putih-putih itu. Hitam dibungkus putih. Astagfirullahaladzim. Dia sering dipanggil jika ada orang punya hajat, disuruh membentengi supaya orang-orang di luar sana yang tidak suka sama hajatnya tidak bisa menyerang. Oh, gitu. Jika ada hujan, Ah. bisa dipindahkan ke daerah sana, daerah sana, daerah sana. Itu bantuan dari kami semua. Nah. Dan yang dia baca itu ya bacaan itu. Oh, gitu. Dan dia pun seperti kami ini ya. Ya lebih. Kamu penampilannya saja seperti itu. Kenapa saya? Ya jika dilihat orangnya tidak dianggap seperti yang di sana. Oh, gitu. Ya. Kamu harus pakai putih. Ini putih. Pakai sorban. Semuanya sebab putih. Wah. Biar dilihat orang itu lebih meyakinkan. Tapi ya kadang saya berkaca sih gini. Kok bisa-bisanya dari penampilannya yang serba putih, dalamnya menjadi sebuah hitam, yang akhirnya terciptalah hitam dibungkus putih. Ya bisa-bisa saja. Heeh. Golongan kami itu bebas mengarahkan manusia seperti apa. Jika manusia di dalam tubuhnya sudah banyak dari golongan kami, pasti apapun kami lakukan supaya orang itu dilihat manusia itu wah. Oh, gitu. Di mata manusia itu. Iya Di mata benar. makhluk. Semakin dia dilihat manusia itu wah, semakin melenceng juga segi-segi keimanannya. Oh. Semakin jauh juga dia dari Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah seperti itu kan kami berhasil. Dia lebih memilih bangga dilihat manusia daripada dia mendekatkan diri kepada Allah. Wih, gitu. Yang penting dunianya lancar. Manusia Manusia kan seperti itu yang diminta sekarang. Oh. Manusia sekarang itu tidak usah munafik. Loh. Kebanyakan ya dunia. Dunia dalam berita kayak gitu berarti. Dunia. Kok gitu maksud kamu? Ya. Dan terus ini Mas. Bukankah Ya. manusia itu kalau sudah dekat dengan Allah, Ya. apapun yang dia sampaikan kan dikabulkan Allah. Ya benar. Seperti itu. Jika dia sudah dekat sama Allah, punya kedudukan di sisi Allah, pasti apa yang dia ucapkan akan terkabul dari bantuan golongan cahaya. Tapi jika orang seperti itu niat membaca amalannya saja, pertama kali itu sudah berbeda dengan orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Dia membaca amaliyah itu pasti dari orang-orang yang bernaung di dalam gedung yang sangat besar-besar. Itu saya sudah bisa menjamin. Supaya setelah dia keluar dari gedung itu, kehidupannya enak. Oh, itu. Itu niatnya kan sudah salah. Iya. Kamu pintar ini ternyata loh. Kamu pintar Mas Jaka. Terus ini. Kadang perbuatan seperti itu. Kadang kan gini toh, sebagai manusia saya mengetahui dosa itu sebuah perbuatan yang dohir atau nyata. Apakah perbuatan semacam itu pula termasuk dosa? Yang dosa itu entah itu dosa besar atau dosa kecil sih. Ya dosa itu tidak hanya di dohirnya saja. Yang seperti dohir itu kan yang di perbuatan tangan, lisan, apapun yang terlihat di dohirnya itu ya dosa. Tapi yang lebih parah itu di dalam hatinya juga banyak bisa menimbulkan dosa-dosa besar. Menyekutukan Allah. Loh, bukannya dia membaca itu apa ya? Lah itu ada... Dia lebih mengandalkan amaliyah yang dia baca daripada mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah termasuk menyekutukan Allah itu? Ya benar. Astagfirullah. Sampai seperti itu dalamnya. Saya bisa membaca amaliyah ini. Saya bisa menghafal amalan ini.
pasti saya akan hebat. Eh. Ya, itu sudah termasuk menyekutukan Allah. Begitu ya. Apalagi jika dia sudah bisa, Eh. sudah hafal, sudah pintar. Eh. Di dalam hatinya manusia itu kan banyak. Melihat orang yang kelihatannya jelek, dilihat langsung, ya orang itu pasti akan masuk neraka. Orang itu pasti tidak akan pernah mendapat hidayah. Itu dosa besar. Oh gitu. Dia udah menjustis manusia yang lain yang kotor gitu. Ya. Oh. Dan juga dia tidak dia itu menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya itu pasti. Dan juga dia itu melampaui batas yang Allah punya gitu. Ya. Karena Allah kan menentukan segala sesuatunya kan ya, manusia kan nggak tahu toh. Ya. Kok manusianya itu udah tahu sampai begitu. Memang dia itu siapa? Bisa melihat takdir manusia. Dan apakah itu juga yang dimaksud dengan sudah dibukakan ma'rifatullahnya, ma'rifatnya? Belum. Jauh. Loh. Orang bodoh itu. Lah kok bisa begitu? Jangan menyebutkan seperti itu. Saya tidak rela. Lah kok bisa nggak rela gimana? Orang yang sudah terbuka ma'rifatnya, itu pasti orang yang sudah jauh mendekatkan diri kepada Allah. Orang seperti itu jauh ternyata. Astagfirullahaladzim. Iya Mas Jaka, oke. Boleh enak kan makanannya kan? Iya. Terus ini Mas Jaka, kadang juga kamu kan menyampaikan tujuan manusia itu keliru dari awal dia masuk ke dalam gedung yang besar tadi supaya setelah keluar bisa enak, duniawinya nyaman dan lain sebagainya kan begitu sekali. Ya? Kan begitu. Ya. Lalu ini yang saya tanyakan, realita yang terjadi di Nusantara ini loh ya. Ya. Realita, nyata yang sudah terjadi. Kebanyakan manusia yang sudah mohon maaf keluar dari tempat pendidikan tersebut, apalagi sudah disodori amalnya itu, kebanyakan mereka udah menjadi entah itu gila atau stres dalam pikiran dalam nyata. Kok bisa sampai begitu sih Mas? Ya memang benar. Siapa yang mengamalkan amalah itu tapi di dalam dirinya tidak kuat ataupun tidak bisa menjalani, resiko yang akan dihadapi manusia itu pasti kalau tidak gila, linglung. Mati. Itu yang paling fatal di dalam tubuh manusia yang mengamalkan amalah itu. Astagfirullah. Jika dia berhasil mengamalkan amalah itu, pasti dari golongan kami sudah menjadi kodamnya dan akan membantu apapun yang dia mau. Itu kalau berhasil. Ya, tapi jika dia di tengah-tengah dalam perjalanan mengamalkan amalah itu gagal, pasti dari kami akan buat orang itu linglung ataupun gila. Nah terus cara membuat gila seperti itu gimana sih? Padahal dia karena dari sebuah amalia. Ya, di saat dia mengamalkan amalia di dalam nafsunya seperti itu, dan di dalam perjalanan mengamalkan amalannya itu pasti dari golongan kami akan mengambil satu persatu rusukmanya dan akan kami ganti dari golongan kami. Dan jika dia tidak bisa melaksanakan amalan itu, rusukmanya sudah kami habisi, sudah kami ambil semuanya dan sudah diganti dari golongan kami. Karena dia tidak berhasil, ya kami tidak mau membantunya. Oh gitu. Dan tinggal mengambil jatah kami, menggerogoti tubuhnya. Dan sekarang ini amal itu sangat menjamur sekali di Nusantara ini. Itu lagi-lagi peranan golongan kamu ada nggak? Ya banyak, tidak usah ditanyakan. Pasti dari golongan kami bekerja semuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ya. Oke. Saya mulai memahami titik terang. Oke. Lalu ini kadang-kadang saya akan bertanya begini toh. Lah, bukankah manusia yang mohon maaf belajar apalagi menuntut ilmu di tempat tersebut harusnya kan menjadi sebuah power cahaya bagi manusia lainnya. Ya.
kok bisa manusia tersebut malah tergelincir dan terjerumus di hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Bisa menjadi power sebagai manusia yang lainnya. Heeh. Jika manusia itu mengamalkan apapun yang diamalkan itu hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, itu yang paling utama. Dan yang diamalkan itu ada sambungan yang jelas dan ada yang menyambungkan dari guru mursyid yang benar sampai ke Rasulullah. Astagfirullah. Ya jika yang dia baca tidak ada yang menyambungkan, tidak ada sanad yang benar dari golongan kami semuanya yang masuk, ya apa yang diharapkan manusia untuk bisa menimbulkan di lingkungannya itu ada energi positif? Ya tidak, ada keburukan semuanya yang ada. Dan apa namanya ya, kadang saya pun ya itu pun ya, kalau saya kembalikan lagi pesan dari beliau guru saya, ya itu pun semuanya pun sudah kehendak Allah memang. Ya memang benar. Terus ini Hakikatnya begini. memang seperti itu. Iya, kamu tahu juga hakikatnya seperti itu. Benar. Terus ini yang saya tanyakan lagi kepada kamu. Jika manusia itu berhasil dengan amaliyahnya itu, dampak nyata yang kamu bantu kan sudah kamu sebutkan. Dampak positif lah itu menyebutnya saya menyebutnya dampak positif. Ya. Lalu dampak buruknya bagi jasad seorang manusianya yang mengamalkan itu dengan keberhasilannya tadi, atas bantuan kamu itu apa nanti dampak buruknya pada jasadnya? Di dalam jasadnya pasti suatu saat jika kami sudah waktunya mengambil upah kami, karena dari golongan kami sudah banyak membantunya, pasti sakit yang bertahun-tahun sampai dia mati. Sampai dia mau mati saja akan kami halang-halangi. Kami akan buat susah. Astagfirullah. Proses sakaratul maut dari manusia itu pasti akan lebih dari 1 minggu 2 minggu. Susah sekali ya ternyata ya. Sambil minum makan ya Mas Jaka, boleh. Jadi begitu ya Mas Jaka. Nah terus ini Mas Jaka, Ya, dari amalia itu sendiri apakah juga bisa juga digunakan untuk, kan benteng kan iya pasti itu. semuanya balik bisa. Oke. Dan juga ini Mas Jaka yang lebih saya tanyakan itu begini. Ya pesan saya pada manusia. Jika orang-orang yang mendengarkan pembicaraan kita maksud tahu arti apa yang dibaca dari amalan itu, sebaiknya kalian jangan nanggung-nanggung jika belajar amalan itu. Kenapa jangan nanggung-nanggung? Ya jika nanggung-nanggung ya kami akan membuat gila kalian. Oh gitu. Harus dituntaskan gitu. Ya. Oh gitu dong. Terus ini ya saya ingin tanyakan. Kadang, mohon maaf ini, sebagai manusia yang dengan akal pikiran terbatas saya ini loh, kadang saya bertanya, manusia-manusia seperti itu kan terpandang di hadapan kita manusia sebagai makhluknya Allah kan. Saat dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, saya mencontohkan tadi meninggalnya sangat susah ataupun sakit yang bertahun-tahun kan. Ya. Bukankah itu sebuah ujian dari Allah? Itu bukan ujian atau cobaan? Bukan. Itu ya aja bagi orang itu. Astagfirullah. Tapi orang-orang yang selama ini memandang dia ataupun mengagumi orang-orang seperti itu, pasti menganggap orang yang sudah seperti itu, pasti itu adalah ujian orang itu, karena orang itu sudah banyak membantu orang-orang. Orang besar pasti ada ujian. Dari orang berpikiran seperti itu, ya sudah menjadi makanan kami lagi. Aduh. Gaib itu memang rumit. Jika orang tidak bisa berhati-hati dan tidak belajar dengan benar, ya sudah, sampai kapanpun akan menjadi teman kami dan akan kami belenggu selama-lamanya. Astagfirullah. Jadi memang begitu ya.
Dan padahal memang kalau hal itu sangat susah dibedakan dari kalangan manusia. Karena mereka menisbatkannya kan dengan sesuatu yang saya sampaikan tadi Ya. dari waliullah. Apakah waliullah itu menjadi kedok dari golongan kamu? Kamu tutup dengan hal itu. Ya benar lah. Jika tidak seperti itu, sampai sekarang amalan itu tidak dibaca di Nusantara ini. Jadi diamalkan oleh manusia. Ya. Astagfirullahaladzim. Terus ini Mas, yang saya tanyakan juga kepada kamu. Dari dampak nyata lainnya Mas, jika orang itu belum tiba saatnya kamu ambil upahnya, Ya. ya dirasakan secara jasad manusianya itu apa? Ya panas. Di Panas. dalam tubuhnya kan panas sekali. Lalu sering apa tadi nantinya? Ya sakit-sakitan lah. Itu kalau Sakitnya tidak akan bisa disembuhkan. itu kan sama kalau orang. sudah waktunya diambil upah. Kalau panas itu nanti bisa ke pengaruh Dia merasa sombong. Ya, apapun yang dia lakukan itu pasti ada harapan-harapan tertentu yang ingin didapatkan. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ya. Dan misalnya saja, Dan jika seandainya ada orang yang bisa melihat tubuh seseorang, pasti orang yang mengamalkan itu, pasti dari ujung kaki sampai ujung kepala akan terlihat hitam semuanya. astagfirullahaladzim. Energinya itu. Dan saya pun pernah malah begini Mas. Itu yang kamu sampaikan ya, energinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Itu kan sangat panjang kan tuntutannya. Saya pun pernah mendengar begini. Itu pun membuka aura juga kok. Lah kok hitam kok menjadi pembuka aura gimana? Yang sih? yang saya katakan, orang yang bisa langsung melihat orang seperti itu. Orang yang bisa melihat itu ya orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Oh, Mempunyai mata rohani. bukan mata batin. Bukan. Jika yang melihat itu orang yang mempunyai mata batin yang dibantu dari golongan iblis. Orang yang mengamalkan orang itu, yang diamalkan orang itu, pasti akan dikatakan bahwa kodamnya akan kuat sekali. Kodamnya tidak sembarangan orang memilikinya. Pasti sebutannya seperti itu. Oh, gitu ternyata. Jadi Anda saat dilihat, mohon maaf ini ya, saat dilihat dari golongan manusia yang dimana keilmuannya itu dibantu keilmuan mata batin, itu pasti golongan kamu dan bekerja sama gitu. Ya benar. Astagfirullahaladzim. Lantas, ya bagaimana nggak sulit manusia itu membedakannya? Ya biarkan saja seperti itu. Iya, karena kami meyakini itu pun ya sudah Ya. semuanya kehendak Allah, izin Allah pula kan begitu. Dan yang ini saya tanyakan kembali, tipu daya kamu itu sangatlah halus, lembut sampai seperti itu. Lalu yang ini saya tanyakan, berarti keselamatan seorang manusia itu sangat tipis sekali dong daripada tipu daya dari golongan kamu ya. Supaya terselamatkan dari tipu daya golongan kamu. Ya itu kan tergantung manusianya sendiri. Nah. Mau memilih jalan yang kemana. Ya Ya kalau orang itu sudah nyaman dengan jalannya seperti itu, ya sudahlah. Nah, kalau jalan Tipis untuk bisa tertolong. Oh, gitu. Pasti dari kami semuanya akan mengambilnya dan akan menjadi teman kami. Jadi begitu ya Mas. Ya terus ini Mas, kamu kan tadi sempat menyampaikan tergantung manusia milih jalan yang mana. Nah, Ya. menurut mata pandangan mereka lo ya, Ya, itu yang dilakukan itu menjalur sampai ke surga. ya benar. Nah, gimana itu? Ya karena dari golongan kami lah yang meyakinkan orang itu bisa seperti itu. Oh. Ya saya pun nggak mencemooh ya, nggak apa-apa sih ya, karena tipu daya Anda pun ya sudah Ya sangat. memang keadaannya seperti itu dan kenyataannya juga seperti itu. Mau dibuat apa lagi? Saya di sini juga sejujur-jujurnya saya menjawab. Mau orang itu percaya ataupun tidak, ya itu terserah mereka. Oke. Jika setelah tayangan ini kamu tontonkan kepada orang-orang banyak, dan bagi orang yang sudah mengamalkan amalan itu melihat dan mendapat setitik cahaya untuk dia bisa kembali ke jalan yang benar,
Ya itu keberuntungan lah bagi mereka. Hmm. Dan jika tidak, bahkan dia mengolok-olok kalian-kalian yang ada di sini, menganggap amalan yang mereka jalani itu sudah benar, amalan kalian itu salah, ya sudah. Itu mutlak menjadi jatah saya. Astagfirullahaladzim. Karena orang yang seperti itu sudah ditunjukkan jalan yang benar, tapi tidak bisa menerimanya. Di dalam tubuhnya itu sudah banyak dari golongan kami. Oh, begitu lah, Mas Jaka. Boleh itu makan lagi minum. Dan tugas Mas Jaka, Ya, kan masuk membantu melalui perantara Amalia tersebut, kan? ya, Apakah masih panjang di muka bumi ini? masih. Masih. Bahkan sampai nanti suatu saat ada sesuatu. Tidak tahu saya. Nggak tahu. Ada kontraknya juga kan. Tidak tahu. Tidak boleh menyebutkan kalau itu sudah peraturan dari golongan kami. Kenapa? Tidak tahu saya. Ya udah nggak apa-apa. Dan saya pun ya nggak mau berbuat yang macam-macam kok. Dan terus ini Mas, solusi itu bertobat saja seperti kamu sampaikan tadi itu. Tapi untuk kembali ke taubat, jika orang itu sudah mengamalkan amalan itu, pasti godaannya akan berat. Berjuta-juta cara kami lakukan supaya orang itu tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi gitu juga. Ya. Terus ini Mas, ini saya ada pertanyaan unik ini ya pada Anda. Nah, tobat. Kadang itu gini, kadang manusia ya sepengetahuan saya bodoh ini, kadang ada manusia yang bertanya, tobat kok dipersulit dengan amalnya ini itu. Nah, Allah itu menerima tobat siapa saja. Nah, dengan cara membaca ini, apa itu termasuk tobat yang benar kan, Mas? Tidak bisa. Loh, tobat itu ada tata aturan yang benar, yang jelas. Dan dari tata cara yang benar itu pasti ada orang yang menyambungkan sampai ke Rasulullah. Oh, itu tata cara tobat yang benar. Jika manusia-manusia itu ingin bertobat, tapi yang dibaca itu bacaan dari alat genggam yang kamu pegang, komunikasi, ataupun dari orang-orang, dan orang itu tidak ada sambungan yang jelas, pasti tobatnya tidak akan diterima. Tobat yang benar itu ada sekarang, sudah ada dan sudah banyak orang yang melakukan. Tapi saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Gak mau promosi juga itu? Tidak. Gak mau promosi ala kamu juga ini? Boleh Mas, boleh itu promosikan. Sudah, tidak usah. Tapi kalau untuk hal itu saya tidak mau menyebutkan. Ya, oke. Ya terus ini ya, Anda berbicara seperti itulah panjang lebarnya. Sebenarnya keterangan ini pun jelas loh kalau saya gali. Iya kan? Apakah Anda tidak dimarahi daripada tetua-tetua kamu? Tidak. Kami dibebaskan semuanya. Gitu ya ternyata Mas. Okay. Saya juga meyakini bahwa pembicaraan kita dan jika ada orang yang sudah mengamalkan dan melihat pembicaraan kita ini, di kupingnya pasti dari golongan kami akan menutupinya. Dan justru akan mengajak di dalam jasadnya itu akan menjelek-jelekkan kalian semuanya. Astagfirullah, ya tidak apa-apa kalau menjelek-jelekkan. Ya tugas kami, tugas kamu, tugas saya, tugas saya. Iya, kamu ya memang begitu kok adanya. Oke. Dan saya pun nggak mau, ya santai aja lah gitu loh. Tugas kamu tepat itu jawaban yang kamu terakhir. Terima kasih banyak Mas Jaka. Mas Jaka beserta rekan-rekannya sudah mau hadir ke sini. Begitulah adanya tempat ini nyaman dirasakan. Ya kalau nyaman ya tidak. Kok bisa? Ya pasti dari golongan kami ya terganggu datang ke sini. Jika tidak terpaksa, kami dari golongan kami tidak akan mau menjawab perkataan yang tanyakan pada saya. Oh gitu lah. Oke. Makasih banyak atas informasinya.
Dan sebelum pergi keluar itu kotorannya tolong dibersihkan. Fase negatifnya itu jadi masukanmu aja nggak apa-apa itu dalam jasadnya. Ya. Yang buat berat, yang buat gak enak itu, yang berundel itu atau apa, semuanya gabungkan masukanmu Jadi aja. anak buah saya semua. Termasuk di masukannya Mas Jaka. Wow. Semuanya bikin manapun. Kembali ke sana dulu. Sekalian, saya rekan-rekan saya ini. Apa saya bantu? Sudah. Kan bertambah itu kan masukannya. Ya banyak. Sama-sama menguntungkan kan? Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Jaka. Siapa tahu kita diizinkan bertemu kembali, oke? Saya. Jika bertemu dengan kamu yang kedua kalinya, mungkin tidak. Saya akan kabur jika ada dari golongan cahaya yang mengincar saya datang ke sini lagi. Oh gitu. Ya. Kamu berencana kabur saja, oke? Gak apa-apa, makasih. Laulah stempel perintah. Serang paten. Apa ini? Perintah itu semakin jelas. Memorinya. Nyambut otak. Hampir diterelakan nggak bisa loh. Ya, saya paham dengan maksud kamu. Tidak apa-apa. Semoga saja nanti ya kalau udah waktunya. Gitu ya. Sudah. Saya kembali dulu. Ya silakan keluar. Malam. Semoga hilang muat. Sehat Mas. Alhamdulillah. Begitulah adanya pemirsa perbincangan kami di kesempatan kali ini, bahwa keselamatan manusia itu sangatlah tipis perbedaannya, dan semoga saja kita termasuk daripada golongan manusia yang terselamatkan dari tipu daya yang sangat halus, maha lembut, yang menyerupai hal-hal yang sering kita lakukan di saat-saat kita menjalankan perintah Allah gitu. Dan juga semoga saja yang masih menjalankan amalan ini diberikan kepahaman, dibukakan pintu hatinya, diketuk semuanya, bagi pemirsa juga semuanya, dan lebih berhati-hati dalam hal menjalankan amaliyah. Seperti itu tadi, sebuah resiko yang sudah disampaikan jelasnya begitu. Dan dari kami pun tidak perlu secara terang-terangan seperti apa-apa, dan sudah bisa dicerna, dikira-kira dalam senjata gitu. Dan apabila dari kami yang di sini ada sebuah kekurangan tingkah laku kami, kurang berkenan, kurang sopan, itu semuanya mutlak kesalahan kami. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya bukan datang dari kami tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.